lagi di MMA, Mertua Menantu, Akur Dong. Hari ini kita kedatangan Ketua Yayasan dari YPA Kalvari. Betul ya? Mungkin tidak usah berlama-lama lagi. Mungkin Ibu Pendeta bisa perkenalkan diri. Nanti rekannya juga bisa langsung perkenalkan diri. Mari waktu dan tempatnya. Ya, baik, shalom. Shalom. Terima kasih untuk MMA yang luar biasa. Boleh mengizinkan kami dari Yayasan Pelayanan Anak Kalvari. Wow. Yayasan Khusus Pelayanan anak ya? Iya, betul. Dispesialkan usia berapa sampai berapa ini, Bu? Iya, di usia anak, jadi dari anak sampai remaja sebenarnya. Iya, jadi seperti itu sampai usia SMA. Yes. Jadi yayasan yang konsentrasi pada pelayanan anak. Kalau saya sendiri biasa dipanggil Ibu Vera dan didampingi oleh staf dari Yayasan Pelayanan Anak Kalvari. Silahkan, boleh kenalkan dirinya. Ya, salam semuanya, salam Ibu. Ya, terima kasih sudah ajak kami untuk diskusi di sini. Perkenalkan, nama saya Jacksonis Robinson. Saya salah satu staf di YPA Kalvari dan saat ini melayani di Kalvari. Oke, boleh langsung tanya nih ya. Siap. Ini kenapa dan bagaimana ini yayasan bisa berdiri? Ya, kan banyak orang fokusnya mungkin sama keuangan atau sama pelayanan remaja. Ini ceritanya bagaimana nih? Asal muasalnya, bagaimana yayasan ini bisa berdiri? Iya, baik, Yayasan Pelayanan Anak Kalvari ini berdiri di tahun 1996. Oh, udah cukup lama ya. Berarti sekitar 30 tahun yang lalu. Ya, 30 tahun yang lalu didirikan oleh sekarang sudah almarhumah ya, Ibu Rence Setia Sekeon. Beliau adalah kakak kandung saya. Jadi seperti itu. Jadi memang hatinya sangat kuat untuk penginjilan anak, memenangkan anak bagi Kristus, dan berdiri di rumah kontrakannya pada waktu itu di Jakarta. Lalu terus sampai di tahun 2000 saya ditantang gitu untuk membuka di Bekasi. Jadi di Bekasi sudah hadir sekitar 26 tahun yang lalu. Luar biasa. Puji Tuhan, yayasan ini tetap konsekuen dan konsisten untuk memenangkan sebanyak-banyaknya anak bagi Kristus. Amin, amin. Nah, sekarang dari Pak Robinson nih ya, Siap. bagaimana bisa bergabung dan apa ketertarikan ya? Kan anak muda biasanya lebih suka yang lain ya. Iya, Nah, betul. ini gimana nih ceritanya bisa pelayanan, bisa bergabung sampai ada menjadi satu dengan yayasan ini? Iya, jadi awal mulanya itu kan saya kuliahnya di STT SOE di NTT. Saya pernah juga melayani bersama dengan tim Mahanaim waktu itu di SOE. Setelah saya tamat, ada info bahwa ada tim dari Jakarta, Ibu Vera, lagi lakukan salah satu program mereka yaitu workshop Natal. Nah, karena saya udah Untuk tamat, guru sekolah iya, minggu. untuk guru sekolah Untuk minggu pada saat itu. mahasiswa teologi juga. Jadi karena salah satu kelompok peserta yang ikut saat itu STT SOE, jadi saya diundang untuk diajak waktu itu untuk dampingi adik-adik mahasiswa. Ketemulah dengan teman-teman di sana. Setelah berdiskusi dengan mereka dan melihat pelayanan mereka, saya tertarik untuk bergabung karena ada pelayan anak. Karena menurut saya, dalam pikiran saya waktu itu, apa yang pernah terjadi di masa lalu dalam hidup saya, tentang kesempatan belajar, kesempatan sekolah itu yang sulit, saya tidak mau atau berharap orang-orang yang ada di sekitar saya, khususnya anak-anak itu, tidak alami seperti yang saya alami. Makanya saya masih bertahan di Kalvari dan mau bergabung saat itu. Dan ketemunya di SOE waktu itu. Wah. Nah, tadi saya dengar sedikit nih bahwa pada waktu kecil susah sekolah. Siap. Nah, ini ceritanya gimana sampai akhirnya dari susah sekolah, pengalaman separah apa sih keadaan di SOE, semiskin apa sampai akhirnya hari ini Tuhan bisa pakai dan ada di Bekasi. Sebenarnya saya tinggalnya di Sumba, saya orang Sumba Timur. Oh, wow. Tapi saya kuliahnya di STT SOE. Nggak tahu juga kenapa saya akhirnya sekolah Alkitab. Jadi memang saya dari keluarga yang sederhana, sangat ya waktu kuliah, waktu sekolah pun dibantu sama om tante karena orang tua juga nggak punya waktu itu. Kerinduan mau sekolah tinggi itu ada. Waktu itu awalnya mau sekolah hukum,
belajar hukum secara mandiri, nggak bisa karena nggak ada biaya. Pernah jadi pekerja apa istilahnya, tukang bangunan, Kuli-kuli bangunan, kuli ya. bangunan, ikut-ikut itu. Nah, dalam kondisi itu saya diajak sama salah satu kakak sepupu untuk kuliah di STT SOE. Jadi dari Sumba waktu itu cuman modal 500.000 tuh naik kapal feri untuk sampai ke Kupang, dan ya puji Tuhan biaya sekolah disupport sama Tuhan Yesus yang tentunya ya, dan bisa selesai di Kupang waktu itu. Ya perjuangannya di situ karena kesempatan sekolahnya susah didapat. Nah itu tadi waktu saya dengar Kalvari pelayanannya anak, wah ini pasti ketemu dengan anak-anak yang mungkin tidak jauh berbeda dengan saya, bahkan lebih dari saya. Itulah sebabnya saya bergabung di Kalvari. Motifnya seperti itu. Dalam hidup ini sangat banyak anak-anak yang membutuhkan bantuan, uluran tangan dan kesempatan. Ada begitu banyak yang kita bahkan tidak pernah tahu di kota besar maupun di kota kecil, apalagi di pelosok. Mereka yang merindukan sekolah, mereka merindukan pendidikan, bahkan merindukan kesempatan untuk punya masa depan. Tetapi tidak ada yang peduli dan sepertinya ada jalan buntu di mana-mana. Karena itulah yayasan ini sangat penting, karena sangat peduli dengan kebutuhan dan kerinduan Tuhan ya, untuk memenangkan dan memberikan masa depan buat anak-anak. Iya. Nah Bu, visi misi yang terutama apa ini? Ya, visi dari Yayasan Pelayanan Anak Kalvari adalah memenangkan sebanyak-banyaknya anak bagi Kristus. Berdasarkan Matius 18 ayat 14, bahwa Bapa di surga tidak menghendaki, tidak mau, tidak rela satu anak pun binasa atau terhilang. Nah, berdasarkan visi itu, maka kami, masa anak itu kan masa yang sangat singkat, ya sangat cepat berlalu, maka kami melakukan percepatan, bersegera untuk memenangkan sebanyak-banyaknya anak bagi Kristus. Moto dari Yayasan Pelayanan Anak Kalvari adalah win the children today, win the world tomorrow. Memenangkan anak sekarang, memenangkan dunia, memenangkan Indonesia, memenangkan Sumatera, memenangkan Jawa masa depan. Nah, berdasarkan visi yang itu kemudian diterjemahkan dalam misinya. Misinya yang pertama adalah melayani anak seutuhnya, supaya anak memiliki Kristus. Jadi itu hal yang paling pertama dan utama. Itulah sebabnya di sekolah-sekolah Kalvari kepada guru-guru saya bilang, untuk apa kalian bikin anak pintar? Dalam pelayanan di pelayanan anak jalanan atau dan yang anak-anak prasejahtera, untuk apa bikin anak gemuk tapi masuk neraka? Karena sembako, karena pengetahuan tidak bisa menyelamatkan, tapi hanya Yesus. Jadi misinya adalah melayani anak seutuhnya supaya anak memiliki Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dipastikan setiap anak yang ada dilayani oleh YPA Kalvari dalam berbagai bentuk pelayanan, termasuk ada panti asuhan, dipastikan di sekolah-sekolah pun anak-anak yang selesai dari Kalvari dipastikan dia pasti punya Tuhan Yesus, dan dia punya Tuhan Yesus, dan dia tidak akan meninggalkan dan menukarkan Tuhan Yesus dengan apapun dan dengan siapapun. Jadi itu melayani anak seutuhnya supaya anak memiliki Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, anak bertumbuh di dalam iman dan menjadi saksi Kristus. Lalu yang kedua adalah mempersiapkan anak menjadi generasi penerus keluarga, gereja, bangsa, dan negara yang beriman, berilmu, bermoral, berpengabdian, utuh dan tangguh masuk. Kurang lebih seperti itu. Itulah yang kami kerjakan dengan semilitan mungkin untuk anak dan anak dan anak. Fokusnya adalah anak. Luar biasa, luar biasa. Tapi yang menarik juga ini ternyata mertua dan menantu. Oh, mertua dan menantu. Betul ya, betul ya. Ini mertua dan menantu juga. Oh, jadi sama ya sama kita ya. Wah. Saya belum tahu, saya belum tahu. Karena ini mertua sama menantunya nggak mirip, nggak kayak kita. Kalau saya dengan menantu saya ini sangat mirip. Sampai kalau kemanapun pergi, yang disangka anak beliau. Iya, yang disangka menantu anak saya. Kalau ini mertua dan menantunya agak kelainan sedikit. Ini kelihatan beda. ya. Agak lain dan cenderung kelainan. Ada cahaya jadi lebih terang, Bu. Oh iya, betul.
Kalau itunya sih enggak, yang beda rambutnya. Rambutnya. Oke. Luar biasa. Nah, tapi sekarang berarti saya tanya ke menantunya, karena MMA silakan. kan ya. Mertua menantu akur ini. Nah, buat menantunya hari ini program yang paling kuat dan menghasilkan banyak jiwa-jiwa itu apa? Dan bagaimana, itu pertanyaan pertama, bagaimana, kan tadi dibilang, buat apa kasih makan kalau tidak bisa membawa anak itu ketemu Tuhan. Dan yang lebih luar biasa, tidak menukarkan Tuhan dengan apapun. Kenyataannya hari ini terlalu banyak orang menukarkan Tuhan, menukarkan iman bahkan dengan rokok, istilahnya ya, bahkan dengan maaf kata pergaulan bebas. Nah, ini penekanannya ini bagaimana caranya? Ya, pertama saya perlu sampaikan juga ya, bersyukur tiba-tiba ada dalam situasi ibu mertua dan menantu. Iya, betul. Sebenarnya konteksnya saya dilibatkan karena memang saya di bidang kominfo, komunikasi. Jadi karena itu bidang saya sekaligus hadir. Tapi ya apa-apa ini udah masuk di mertua dan menantu, gimana Bu? Iya. Baru tahu saya kalau Bisa kecuali pas ya. karena tema kan memang program kita Kalau dalam nggak mau mertua diakui, menantu. tinggal kita pecat aja. Iya, kalau bicara pertanyaan tadi, kita memang ada program penginjilan. Penginjilan itu menjadi hal yang paling utama. Karena kami Yayasan Penginjilan, kami turun ke jalan dan melayani anak-anak di jalan di berbagai tempat di Indonesia, memastikan mereka itu punya Tuhan Yesus. Kami mission trip di berbagai daerah, kami datangi satu sekolah negeri, anak Kristennya cuma satu, Bu. Dalam situasi yang ada itu, semuanya itu bernuansa yang bukan non-Kristen. Sudah pasti dengan kondisi yang satu anak ini, tentu dia mudah sekali terpengaruh dengan apa yang dia lihat hari ini, dan itu bisa berpengaruh nanti ketika dia dewasa, dia bisa menormalisasi situasi itu. Sehingga dalam ajaran kami selalu bilang bahwa sekali Yesus tetap Tuhan Yesus. Kita mendorong mereka supaya ketika mereka nanti itu dewasa, mereka itu tidak mudah meninggalkan Tuhan Yesus tadi gara-gara rokok, tanah, dana usaha dan lain sebagainya, atau pasangan hidup paling rawan. Itu bisa mengakibatkan orang itu tinggalkan Tuhan Yesus. Makanya dalam pelayanan kami di berbagai macam bidang yang ada, kami selalu tekankan anak-anak itu, kan Alkitab juga bilang dalam Ulangan, ajarkan mereka berulang-ulang bahwa Allah itu Esa. Itu yang kita dorong, bahwa yang menyelamatkan mereka itu adalah Tuhan Yesus. Di dalam darah Tuhan Yesus itulah dosa mereka diampuni. Itu ulang-ulang. Mau temanya hari ini tema tentang kasih, pasti kita sisip. Ada 4 kebenaran yang kami selalu pegang. Satu tentang penciptaan, Allah pencipta, creation. Lalu kedua tentang fall, kejatuhan atau dosa, kita tanamkan di situ di semua pengajaran yang ada. Ketiga tentang redemption, penebusan. itu ada penebusan karya Yesus, dan yang keempat itu consummation. Itu yang selalu kami sisipkan atau integrasikan dalam pelajaran di sekolah. Kalau kan kami ada sekolah Kalvari yang kami integrasikan dalam pengajaran di kelompok-kelompok anak. Temanya boleh A, B, C, tetap 4 ini kita sisipkan masuk ke situ. Supaya di usia kecil itu dia kuat bahwa Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat. Itulah sebabnya kami bilang, kami punya bahasa yang selalu kami sampaikan, untuk apa anak pintar? Dia gemuk kalau dia nggak punya Tuhan Yesus. Karena goal kita dalam pelayanan orang Kristen dimanapun, goalnya supaya dia kenal Yesus. Dan akhirnya nanti dia masuk surga. Dan punya Yesus adalah jawaban dari banyak hal ya, bahkan hampir semua hal. Amsal 1 ayat 7 katakan Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi kalau dia utamakan Tuhan, pengetahuan dan lain sebagainya itu akan ditambahkan nanti. Seperti itu. Luar biasa. Tapi mungkin sedikit saya tambahkan bahwa tadi Ibu bertanya apa yang paling, saya memang tadi melalui sekolah-sekolah, kemudian juga tadi kelompok anak-anak, Ibu, kami ada kelompok anak-anak. Dan tadi ketika apakah kelompok anak-anak itu seperti di rumah-rumah, di daerah orang miskin? Betul sekali. Jadi untuk anak-anak prasejahtera, anak-anak yang kurang mampu, termasuk sekolah-sekolah juga adalah sekolah-sekolah untuk, ya boleh dikatakan anak-anak yang menengah ke bawah.
seperti itu. Berarti kita hampir selaras ya. Jadi kami juga melayani rumah singgah, tapi istilah iya, kami. Iya, betul. Dan rumah singgah Sering kami dengar. ada, Iya. rumah singgah kami ada di 38 provinsi juga. Puji Nah, Tuhan, ya. tapi kalau tujuan kami di rumah singgah memang sama. Yang pertama dalam memberikan bantuan makanan, Iya. tetapi supaya memperbaiki gizi mereka. Iya. Tapi yang kedua jelas membantu mereka untuk punya kesempatan dan masa depan. Iya. Jadi kami ajarin mereka yang butuhnya matematika atau fisika sesuai dengan umurnya. Iya. Tapi kemudian kalau mereka yang nggak bisa sekolah, kami masukkan dalam ujian paket. Iya. Paket A, paket B, paket C. baik. Itu tapi jelas tetap sama. Kita mau mereka ketemu Tuhan. Karena yang pasti temu Tuhan itu adalah sumber segala-galanya. Yes. Betul, kita sepakat dan sejalan. Cuma memang kami tidak khusus dengan 4 program tadi ya, creation dan sebagainya. Kami lebih berprinsip adalah perjumpaan pribadi setiap orang dengan Tuhan. Karena seringkali pelajaran apapun bisa dilupakan. Tapi setiap orang yang berjumpa pribadi dengan Tuhan, saya rasa dia tidak akan pernah bisa melupakan pengalaman terindah, terajaib. Yes, setuju. Ibu. Dan itu yang membuat kami seringkali menanamkan itu ke anak-anak. Ini salah satu cerita saja. Hari itu kami buka di Bantar Gebang, di tempat pembuangan sampah. Dan kami suka melakukan ini sih. Kami tantang aja mereka bilang begini, mari semua berdoa, tulis saja doamu. Ya, dan angkat itu di hadapan Tuhan. Bukan kita yang akan menggenapi, tapi biarkan Tuhan yang menjawab doa. Dan ada beberapa yang doanya baik-baik saja, jadi pinter, sekolah, dan itu jelas ada lah ya kemungkinannya. Tapi ada 5 anak, itu jelas berkata bahwa mereka minta sepeda. Dan buat kami nggak mungkin, karena kalau kami kasih 1 sepeda, yang lain pasti iri. Iya, betul. Dan nggak mungkin kami menjawab doa itu ya, karena nanti ada kesenjangan nggak adil. Jadi kami bilang biarkan Tuhanlah menjawab. Yang ajaib, tiba-tiba dari pemerintah mengadakan survei di Bantar Gebang. Dan 5 anak ini dipilih untuk menjawab pertanyaan, untuk menjadi pemandu, untuk juga ikut syuting tentang keadaan Bantar Gebang. Pada waktu itu mereka mau survei di situ dan sebagainya. Selesai semuanya, mereka 5-5-nya dikasih sepeda. Luar biasa. Jadi kita punya Tuhan yang ajaib. Dan dengan pengalaman ini, mereka semua bilang, mereka ketemu Tuhan yang ajaib. Yes. Karena Tuhan yang menjawab doa, bukan Tuhan teori, tapi Tuhan praktek. Ya, itu seringkali cara kami di dalam pelayanan ya. Iya. Karena kami pengen mereka punya pengalaman dengan Tuhan. Pribadi. Bukan mendengar tentang Tuhan, Iya, tetapi mengalami Mengalami, Tuhan. ya. Ya. Nanti di segmen yang selanjutnya kami rindu untuk dengar kesaksian atau apa Perubahan yang kehidupan dari anak-anak ini. Oke, tetap stay tune di MMA. Jangan kemana-mana, kita lanjut ke segmen selanjutnya setelah ini. Inilah MMA Mertua Menantu. Akur dong. Light of the world, you step down into darkness. Open
Kembali lagi di MMA, Mertua Menantu Akur Dong. Kita masih bersama dengan Pendeta Vera dan menantunya. Wah, luar biasa nih mertua menantu, sungguh-sungguh mertua menantu. Tadi sudah bahas YPA itu apa ya di awal. Nah, mungkin kita bisa cerita, ada nggak mungkin kesaksian perubahan kehidupan dari anak-anak ini ya? Karena kan dari sekian tahun, dari tahun 90-an, itu kan sangat sudah lama ya sampai sekarang. Ada nggak cerita yang dari dulunya dia ini mungkin alot sekali gitu, tapi sekarang tiba-tiba mereka ini jadi orang-orang yang sukses di masa-masa sekarang? Nah, mungkin ibunya atau menantunya dulu yang cerita. Dari ibu dulu karena pengalaman lebih panjang banyak, kayaknya. Ibu. Iya. Jadi bersyukur ya karena salah satu juga moto tadi YPA Kalvari itu adalah Children Today, Leader Tomorrow. Wow. Anak sekarang adalah pemimpin masa depan, maka memang kami juga selalu dalam pelayanan-pelayanan selain tadi memastikan mereka memiliki kepastian keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi juga mempersiapkan mereka menjadi generasi penerus dalam arti menjadi pemimpin masa depan. Dan puji Tuhan dalam pelayanan-pelayanan khususnya yang paling kami bisa lihat adalah di panti asuhan. Karena panti asuhan itu kita terima anak dari masih bayi, dari masih kecil, kemudian mereka terus bertumbuh jadi dewasa, dan sekarang bahkan ada yang sudah kuliah mendapatkan beasiswa di Semarang. Memang belum ada yang tamat begitu, belum ada yang, karena panti asuhan baru mulai 16 tahun yang lalu. Seperti itu. Jadi yang paling, karena kalau di panti asuhan kami kan 24 jam dengan mereka, memantau mereka. Jadi sekarang itu bahkan ada yang mendapatkan tadi beasiswa untuk kuliah di Semarang. Dan kemudian kalau yang bisa kami lihat juga anak-anak, ada yang kami dulu pelayanan di kelompok anak-anak yang dari masih usia SD, kemudian mereka juga bisa mendapatkan beasiswa gitu, beasiswa seperti di UPH dan sebagainya, sehingga akhirnya bisa berdampak juga bagi masyarakat seperti itu. Kemudian kalau ada tempat-tempat seperti kami ada pelayanan namanya juga rumah singgah atau rumah belajar di Kali Jambe, daerah Tambun, Bekasi Timur sana. Nah itu juga terjadi dampaknya itu di lingkungan, Ibu. Begitu juga di daerah, ada di daerah Kranji di Rawapasu. Begitu juga gitu, ada terjadi dampak ketika kita datang, kondisi yang kumuh, kondisi yang suram, kondisi yang sangat itu mengenaskan. Iya, tetapi ketika kita hadir gitu kayaknya membawa transformasi, membawa pencerahan, sehingga lingkungan itu menjadi kelihatan hidup, menjadi anak-anak pun juga bergairah dan sebagainya. Orang tua juga menyaksikan betapa mereka sangat mengalami kemanfaatan dari pelayanan-pelayanan yang ada. Anak-anak mereka menjadi anak-anak yang bahkan bisa memimpin orang tuanya begitu untuk kerohanian, yang orang tuanya yang banyak yang mungkin tidak dalam Tuhan, tapi dengan anak-anak yang kita layani itu bahkan bisa membawa orang tuanya untuk mencari Tuhan begitu. Jadi dampak-dampak yang seperti itu, dan memang kami juga memberikan pelatihan sih Ibu untuk guru-guru sekolah minggu tentang pelayanan anak. Jadi itu juga memberi dampak bagi gereja-gereja betapa pentingnya pelayanan kepada anak. Kita bisa saling bekerja sama nih ya, karena kami juga punya program buat rumah singgah kami ya. Jadi setiap kali program kami memang 1 tahun ya, setiap hari itu ada program kerajinan tangan, ada program bagaimana mengenal Roh Kudus, bagaimana program pakai apa itu percobaan sains, ya biasalah yang dari warna kotor kita itu jadi bersih dan sebagainya. Karena anak-anak ini kan butuh variasi ya, butuh sesuatu yang kreatif gitu. Dan saya juga melihat bahwa tari-tarian dan musik itu menjadi salah satu istilah saya celah dan untuk jalur untuk merubah dan untuk mengenalkan Tuhan lebih banyak ke mereka. Anak-anak, maaf Ibu, anak-anak SMTK kita, kami ada SMTK juga. Itu waktu ada di Harapan Indah ya lomba. Betul. Jadi mereka itu juara 2 kalau nggak salah ikut masal yang tari
iya, tarian ya. Iya, Oh iya, kami yang mengadakan. Iya, betul. Dan beberapa acara kalau Mahanaim undang Betul, kami betul, selalu betul, terakhir betul. yang Di mall. ya. Betul, Jadi kami tanggal anak 17. panti asuhan ada Iya. sekitar 50 orang datang Puji ikut. Tuhan, terima kasih. Selalu terima kadang kasih. acara mahasiswa. Selalu hadir ya. Terima kasih Jadi sekali, tidak Bu. asing. Iya, betul. Nama ibu juga nggak asing bagi kami. Terima kasih. Jadi memang sangat perlulah pelayanan anak-anak. Iya. Apalagi menurut saya generasi Alpha ini ya. Iya, betul. Kita bersaing dengan HP. Yes. Ya, karena HP ini kan menyodorkan sangat banyak yang menarik. Mulai dari cerita, Betul. kemudian informasi, ya. kemudian juga kecepatan berespon. Betul. Kadang-kadang mereka menunggu jawaban kita mungkin bisa beberapa waktu. Sedangkan HP seketika Langsung, itu ya. langsung berespon. Tapi saya melihat pengaruh yang sangat negatif terhadap yang namanya gadget ini ya. Itu merusak otak, merusak Betul. perilaku, merusak juga ya hubungan. Betul. Jadi memang itu pelayanan anak ini harus ditingkatkan supaya anak-anak kita tidak dirusak oleh Betul. gadget. Karena menurut saya gadget ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Termasuk cucu-cucu saya juga kami istilahnya berlomba dengan gadget ya. Bagaimana bisa memenangkan hati mereka lebih dari gadget. Betul. Nah, ini bagaimana pengalaman Pak Robinson khususnya ya, Iya, sang betul. menantu ini ya, dengan gadget ini. Karena menurut saya anak-anak kita dan anak-anak sekolah ya terutama Betul, ya, iya. bahkan yang miskin Yes. itu semua hari ini Punya kita HP. Menggunakan punya HP. Dan Iya. ini berbahaya sekali. Saya sepakat dengan kalimat bahwa penggunaan HP yang tidak terkontrol itu sangat berbahaya, betul. Di Kalvari kami ada kegiatan seminar juga untuk remaja pemuda. Biasanya saya dipercaya untuk bawa materi dan fokus juga materi yang seperti pertanyaan Ibu tentang bahaya atau dampak dari penggunaan handphone atau lebih spesifik kayak media sosial contohnya. Saya ambil contoh bagaimana saya ajar anak saya, Elvano yang umur 3 tahun ini untuk menggunakan handphone. Kami sepakat, ini tips juga buat orang tua ya yang nonton video ini sepakat dengan anak bahwa menggunakan handphone itu berapa menit. Biasanya saya sepakat dengan dia 10 menit. Saya buatkan alarm, jadi waktu alarm itu berbunyi, otomatis dia antar HP-nya, Pak udah selesai durasinya, jadi handphone dikembalikan. Ya, kalau dalam konteks sekarang situasional karena seperti tidak terencana, jadi kita orang tua kadang sodorkan handphone supaya anaknya tenang, apalagi kalau kita di meja makan di mall begitu, supaya anaknya tenang bisa makan, biasanya orang tua kasih handphone sambil makan. Itu juga sebenarnya keliru juga sebenarnya, karena dampaknya kurang bagus buat anak. Nah, jadi yang sering kami alami itu adalah yang sering saya lihat waktu saya siapkan materi, dampaknya sangat tinggi sehingga diupayakan supaya orang tua mengontrol penggunaan handphone dari anak-anak ini. Apakah dengan durasi waktu yang kita sediakan atau dengan kontennya kita batasi. Kayak contoh anak saya umur 3 tahun, konten-kontennya itu saya pilih di Google, di YouTube Kids mana yang dia harus nonton. Betul. Karena kita perlu kontrol. Apalagi kalau kita kasih Reels TikTok, ini anak-anak scroll aja apa aja bisa masuk. Itu sangat bahaya sekali. Anak saya larang itu untuk lihat yang sifatnya Reels, karena itu campur aduk. Saya kalau mau kasih paling yang YouTube Kids. Itu pun juga YouTube Kids-nya ada aturannya. Saya pilih konten yang sesuai dengan usia dia. Dengan kita bisa tanyalah, kita bisa cari di Google mana yang direkomendasikan oleh UNICEF mungkin, atau mana yang direkomendasikan oleh ahli psikologi tentang usia seperti ini, video mana yang rekomendasi buat mereka, itu yang kita tawarkan. Kalau enggak, tadi respon mereka kalau kita ngobrolin anak-anak itu, mereka kalau memberikan jawaban itu 1-2 kata, Bu. Beda kalau anak dulu usia kami. Betul. Kalau kami memberikan jawaban ke orang tua, itu kalimatnya bisa 1 paragraf penjelasannya. Kalau sekarang anak-anak, ya tidak. Ya segitu, sebagaimana cara mereka berpikir waktu nonton Reels kan. Jadi waktu dia baru mencerna video ini, sudah muncul Reels yang baru. Belum selesai dia cerna yang video pertama, udah muncul lagi video yang baru. Dan itu akan membentuk pola dalam diri anak, dan itu sangat berbahaya, Bu.
Nah, itulah yang kami selalu tawarkan ke sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah Kristen di gereja. Ketika kami mission trip, kami tawarkan untuk materi ini kami sampaikan. Bagaimana anak muda Kristen itu bijak dalam bermedia sosial. Sekarang jempol kita, kalau dulu orang bilang mulutmu harimaumu, kalau sekarang beda. Jempolmu harimaumu, ya kan? Apapun yang dia ketik itu sangat berpengaruh dan berjejak. Dan itu sangat. Dan itu berjejak sangat. Betul. Buat kami juga ini sebuah pertanyaan yang lain ya. Bagaimana melibatkan anak-anak di dalam pelayanan? Karena di tempat kami, pengalaman kami, salah satu yang paling berdampak adalah ketika kami melibatkan anak-anak itu di dalam pelayanan. Mulai dari keluarga saya melibatkan anak-anak itu dalam pelayanan ketika mereka berusia 3-4 tahun. Jadi saya sudah bawa mereka untuk ikut nyanyi, ikut menari, ikut menyembah. Dan bahkan kalau Kesia anak umur 7 hari ya, prinsipnya ya sudah dibawa dalam hadirat Tuhan dan dibawa untuk menari dan menyembah Tuhan. Nah, sampai hari ini saya melihat anak-anak yang dilibatkan dalam pelayanan itu jauh lebih siap menghadapi apapun. Baik itu menghadapi tantangan, baik itu menghadapi kehidupan, baik itu menghadapi sosial gejolak ya. Mereka sangat kuat. Nah, bagaimana di Calvary ini, adakah kesempatan itu atau memang program yang dibuat untuk melibatkan anak dalam pelayanan? Iya, pastinya ada ya Ibu ya untuk melibatkan anak. Jadi kita seperti di sekolah-sekolah atau di panti asuhan, khususnya kalau panti asuhan lah, itu semua anak-anak selalu kita libatkan di dalam mereka sudah terlibat di pelayanan pada waktu orang berkunjung, paling tidak mereka yang memimpin, mereka juga perform, mereka juga bersaksi. Bahkan kalau ada yang kunjungan mau minta didoakan khusus, anak-anak yang doakan. Jadi seperti begitu. Lalu tadi mereka juga terlibat dalam pelayanan-pelayanan di gereja. Lalu kemudian kalau kalau di sekolah itu kita memang ada kami punya metode yang namanya BTK, buku tanpa kata. Yang tadi di dalam buku itu berisi 4 kebenaran atau 4 narasi besar dalam Alkitab yang creation, fall, redemption, dan consummation. Nah itu kami ajarkan kepada mereka sehingga ketika mereka sangat kuat dengan hal itu, sehingga tadi saya suka bilang anak-anak yang dilayani dalam keadaan mimpi pun ketika ditanya dengan apa dosamu diampuni, dia akan bilang dengan darah Tuhan Yesus. Ketika kami bertanya bagaimana cara kamu bisa tinggal di surga, dia tidak akan katakan bahwa dengan berbuat baik, tapi dengan percaya Tuhan Yesus. Nah jadi seperti itu kami latih mereka. Lalu kemudian mereka juga akan menceritakan itu kepada menjadi tutor sebaya begitu. Jadi anak melayani anak. Jadi karena kalau kita orang dewasa kadang-kadang bahasanya beda ya gitu. Kalau sama anak sambil bermain dan sebagainya. Penginjilan yang efektif ya. Jadi seperti itu. Kemudian tadi seperti Ibu katakan tadi ketika ada lomba mana mereka juga ikut, mereka menari, mereka berlatih, mereka menyembah begitu seperti itu. Dan ya puji Tuhan mereka memang selalu juga dilibatkan gitu. Kami libatkan untuk pelayanan dan juga tadi bahkan kalau ada di bulan misi tertentu begitu, kami ini semua turun lapangan, termasuk anak-anak yang sudah kita persiapkan supaya mereka ketemu teman dimanapun. Mereka bercerita gitu. Jadi mereka bercerita berdasarkan pengalaman mereka, bukan hanya teori begitu, tapi mereka pengalaman mereka dengan Tuhan, bagaimana mereka yang terbuang, bagaimana mereka yang termarginalkan, bagaimana mereka yang di underestimate, bagaimana mereka yang tidak dianggap, tapi bagaimana mereka bertemu dengan Tuhan dan bagaimana mereka diangkat, bagaimana mereka memiliki confidence. Banyak sekali anak-anak gitu yang kami layani juga dengan latar belakang yang sangat-sangat menyedihkan sebenarnya. Tapi kemudian mereka, kalau mungkin sekali-sekali mereka bisa datang bersaksi bagaimana Tuhan mengubah hidup mereka yang tidak punya orang tua, yang tidak punya apa, tapi kemudian puji Tuhan bisa bertemu dengan Calvary dan bagaimana mereka
bisa diubahkan. sampai bahkan sampai sekarang. Dan punya masa Dan depan kemudian yang luar biasa. iya, kemudian mereka juga punya hati untuk teman-teman yang lain. Nah, itulah yang paling sangat membahagiakan Ibu. Betul. Ya, Saya juga lebih melihat dari ribuan mereka yang sudah Iya, berubah. betul Ya, sekali. ribuan mereka yang dari miskin hari ini menjadi sangat-sangat diberkati. Yes. Mereka yang bisa menolong puluhan anak-anak lain. Iya, jadi- Mungkin kita memang harus saling melengkapi karena saya percaya semua pelayanan itu punya spesialisasi, punya Iya, kelebihan. iya, Ibu. Tapi mungkin bisa juga Kesia bisa share karena ada sesuatu yang sangat ajaib buat saya. Iya. Adalah saya sebenarnya tidak ekspektasi sebegitu ya. Oke. Bahwa anak-anak itu ternyata bisa sekali diajarkan peperangan rohani. Bisa sekali diajarkan untuk melakukan mujizat. Bisa sekali diajarkan untuk bahkan pemetaan gitu ya. Yang seringkali bahkan gereja saja tidak tahu soal ini ya. Dan mereka punya cara yang sangat unik untuk mengajarkan ke anak-anak dan itu ternyata berdampak dengan luar biasa. Mungkin Bu Kesia bisa cerita sedikit untuk menambah dan saling melengkapi Iya, pelayanan betul. anak. Karena sebenarnya dimulai dari karena anak saya ini kan suka melihat ya, karena bisa anak-anak ini kan secara Ibu spiritually izin minum. Silakan. spiritually lebih terbuka. Nah, seringkali dulu itu anak saya yang perempuan yang pertama ini suka melihat sangat banyak hal gitu. Jadi dia suka ketakutan, kalau hujan dia takut. Kalau misalkan dia malam dia suka bilang, "Ma, di depan rumah ada kakek-kakek." gitu. Cuma kita lihat di depan rumah nggak ada siapa-siapa gitu. Nanti ada momen-momen seperti itu. Akhirnya saya ajarkanlah ke anak saya ini. Memang namanya Miel ya, Miel. Kita nih hidup di dunia nggak satu dunia, saya bilang gitu. Ada yang tidak terlihat. Nah, yang tidak terlihat itu kita itu dapat kuasa dari Tuhan kalau kita tuh menang. Nah, nanti saya buatkanlah pedang-pedangan dari koran gitu kan. Ya kita berkatakan ya bahwa ada senjata pedang roh. Pedang roh itu apa? Firman Tuhan. Jadi ini bukan pedang buat pukul Elion ya, adiknya Elion kan ya sama El nih kita ya anaknya ya. Bukan buat pukul Elion, tapi pedangnya ini kita kan kalau kita cuma coba kamu doa, perkatakan. Kalau ada lihat yang jahat-jahat, diusir gitu. Iya. Itu kan dia nggak kebayang gitu ya, Bu. Ya, maksudnya dia nggak kebayang, usir tuh apa gitu. Jadi kita angkat pedang, nanti kita pukul yang jahat gitu. Nah, sekarang setiap kali di rumah kalau hujan, wah itu anak saya dua-dua semangat. Angkat pedang. Saya buatkan mereka sayap-sayapan kecil gitu ya. Iya. Kita bilang pakai sayap, nari pakai sayap. Kebetulan saya juga penari, Bu. Jadi saya ajarin mereka nari. Mereka bisa 1 jam, 2 jam. Bahkan lebih rajin dari mamahnya ya. Berdoa di rumah setiap hari. Wow, luar Bahkan biasa. menurut saya anak-anak ini karena mungkin masih kecil ya, mereka ini jauh lebih peka, Bu. Betul. Jauh lebih peka dan lebih tajam. Nanti mereka bisa bilang gini, Mama, ada yang jahat-jahat itu mau datang. Mereka tuh suka gambar ya, gambarnya ya sekira-kiranya ya gambarnya gitu. Ada apa yang waktu sempat gempa ya, ada gempa di barusan ini kok di Padang ya, Iya, di betul. Sumatera kan, Iya. sempat banjir. Padang sama di Aceh Di ya. Aceh, di Aceh. Dia Di sudah Aceh. gambar persis. Dia sudah gambar gitu. Dia gambar airnya segedung mah katanya. Ini Elion gitu. Ini airnya segedung. Kadang kita anggap lewat ya. Anak-anak kan Iya, gambar betul. ya asal gitu. Aku sekali bilang, ini tuh banjir namanya. Banjir itu apa katanya? Airnya banyak sekali. Terus kita ceritalah di rumah pakai anduk ya, pakai anduk di rumah. Airnya tinggi, tolong. Ya kita buat drama di rumah. Jadi itu juga jadi saya bawa karena di rumah sering begitu, saya bawa ke waktu ngajar ke anak-anak gitu. Jadi mereka bisa nangkep, oh ternyata kita bisa berdoa loh agar Tuhan tuh meluputkan banjir. Mereka sampai kalau berdoa keluar dari rumah, Dan menahan hujan. kami mau doa hujan berhenti gitu ya. Pokoknya caranya mereka ya, yang Dan mereka yang ajaib itu terjadi Iya. dengan luar biasa. iya betul. Dan Betul. itu membuat Anak itu sangat banyak mujizat, sangat banyak keajaiban. Dan itu menjalar ya sampai ke seluruh Indonesia sehingga banyak sekali kesaksian.
pada saat salah satunya adalah pada saat terjadi di Aceh. Ada anak-anak yang biasa mengikuti retret kami dan sebagainya. Dia menahan dan dia berdoa, dan ketika banjir itu datang itu aneh, seperti rumah mereka terbelah. Jadi arus itu ke kiri dan ke kanan. Malah kanan kirinya banjir loh. Banjir. Tingginya sama. Tapi rumahnya terlewatkan. Jadi kita memang harus memakai hari ini akhir zaman. Ya, Alkitab berkata ada generasi Joel, dan itu adalah anak-anak yang akan dibangkitkan menjadi pasukan Tuhan luar biasa. Kami berdoa buat yayasan ini akan semakin diberkati dan semakin berkembang ke seluruh dunia, dan nama Tuhan dimuliakan. Sehingga tidur pun seperti tadi yang dikatakan, ya, mereka semuanya tetap tahu Yesus adalah juru selamat. Ya, kita di akhir daripada Sekali lagi, generasi muda ini adalah penerus bangsa. Seperti di visi misi dari YPA Kalvari dikatakan bahwa satu anak ini akan menjadi future, ya, akan jadi sebuah masa depan dari sebuah negara dan bangsa. Jadi jangan lewatkan masa-masa muda, jangan lewatkan dari masa-masa anak-anak ini, karena ini masa paling pas untuk menanamkan yang terbaik, menanamkan, kenalkan Tuhan, tanamkan mereka berjalan sama Tuhan. Jangan tunggu gede, jangan tunggu nanti, dari kecil sudah bisa. Tanamkan mereka, karena inilah masa dan momen terbaik. Sekali lagi, inilah MMA, Mertua Menantu Akur Dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube kita Asia Zara, dan stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Engkau Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Segalanya